Kalau ngomongin barang paling cepat muter di toko, 5 ini yang nggak pernah istirahat bro. Yang pertama, ya tahu sendiri, beras. Nggak usah ditanya lagi, tiap hari pasti ada aja yang beli beras. Ada yang beli sekilo, ada yang borongan buat seminggu. Pokoknya kalau stok beras kosong, toko langsung kerasa sepi banget. Kayak kehilangan jantungnya. Pukul 6 pagi, pintu toko baru aja dibuka. Udara masih dingin. Tapi di luar, udah terdengar langkah kaki pelanggan pertama. Dan disitulah semuanya dimulai. Roda kecil kehidupan, toko kembali berputar. Kalau kamu berpikir semua barang di toko itu punya nasib yang sama, kamu salah besar. Ada barang yang cuma laku seminggu sekali. Tapi ada juga yang muternya tiap hari, bahkan tiap jam. Dan dari ratusan produk yang numpuk di rak, cuma 5 yang bisa dibilang jantungnya toko. 5 barang yang terus hidup, nggak peduli pagi, siang, atau malam. Pertama beras, dia adalah nafas dari setiap rumah. Beras itu bukan sekedar butiran putih. Ini adalah simbol ketenangan. Kalau beras tidak habis, rumah itu rasanya kayak kehilangan pegangan gitu. Makanya, setiap pagi selalu ada pelanggan datang cuma buat beli beras. Entah sekilo, 2 kilo, kadang juga sekarung sekalian. Ada ibu-ibu yang selalu bilang, yang penting mas, beras jangan sampai habis. Nanti nggak tenang. Dan dari situ aku sadar, jualan beras itu bukan cuma soal barang, tapi soal rasa aman. Makanya di toko stok beras nggak pernah boleh kosong. Begitu karungnya mulai menipis, langsung refill. Karena kalau beras kosong, toko sepi, suasana pun ikut dingin. Mami pokok, ini adalah yang kedua. Penyelamat malam bagi para ibu dan ayah. Kalau kamu mendengar suara tangisan bayi pada malam hari, kamu pasti tahu pentingnya popok. Mami Poko itu kayak malaikat kecil di dunia perbelanjaan. Setiap kali ada ibu muda datang dengan mata panda dan senyum lelah, dia cuma bilang satu hal, "Bang, Mami Poko bang, yang biru masih ada." Dan ketika dia dapat, ekspresinya tuh kayak dapat harapan baru. Barang ini cepet banget muternya. Kadang pagi baru disusun, sore udah habis. Popok itu bukan sekedar produk, tapi penyelamat malam bagi para orang tua. Malam tanpa tidur adalah sebuah mimpi buruk. Dan buat toko, ini salah satu tanda bahwa roda kehidupan terus berjalan. Bayi lahir, keluarga tumbuh, toko tetap hidup. Kalian tahu yang ketiga apa? Ya, es krim. Bahagianya di dalam kedinginan. Jam 12 sampai jam 3 ini matahari menyengat. Dan suara pintu-pintu kulkas mulai berdengung. Pintu kaca terbuka, anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa recehan. "Bang, es krim yang coklat ya." Mereka senyum lebar sambil pegang kon yang mulai meleleh. Es krim itu sederhana, tapi punya keajaiban. Bisa mengubah suasana toko. Dari panas jadi sejuk, dari sepi jadi ramai. Kadang bapak-bapak juga nyolong loh, beli satu. Pura-pura katanya buat anaknya, padahal buat dimakan sendiri. Barang ini nggak pernah bikin rugi. Cepet habis, cepet isi lagi. Dan setiap kali freezer bunyi klik, tandanya pintunya ditutup. Rasanya kayak toko baru dapat semangat baru gitu aja. Keempat yaitu kita ada salah satu komponen alam yaitu pulsa listrik. Kebutuhan zaman sekarang ya. Dulu orang beli lilin kalau mati lampu. Sekarang orang beli pulsa token. Dan yang menarik, pembelian pulsa itu nggak kenal waktu. Kadang jam 10 malam, ada yang cat, "Bang, token 20.000 ya, buru-buru nih, rumah udah mau gelap." Ada yang beli 100.000, ada yang beli 15.000, macam-macam. Pulsa listrik itu kecil nominalnya, tapi besar perannya. Setiap transaksi mungkin cuma sebesar Rp1.000, tapi jumlahnya bisa puluhan kali sehari. Barang ini ibarat denyut nadi digital, toko kelontong zaman sekarang. Tanpa etalase, tanpa bungkus, tetapi tetap jadi salah satu sumber perputaran tercepat. Kadang aku mikir, dulu orang ngantri beli beras, sekarang ngantri beli token, tapi semangatnya tetap bertahan hidup. Ya,
Ini adalah yang kelima. Yang kelima ada air mineral. Ketenangan di tengah panas. Dan terakhir ini barang paling sederhana tapi paling dibutuhkan. Setiap orang yang datang cuma buat satu botol kecil atau satu galon besar. Entah itu yang bermerek ataupun yang isi ulang. Nggak peduli. Kaya, miskin, sederhana, semua butuh air. Apalagi yang dingin jadi serbuan semua orang. Ada bapak-bapak yang tiap sore mampir beli satu botol dingin, duduk di depan toko dan bilang, segini aja udah cukup, yang penting adem. Nah, ini adalah hal yang penting banget buat ada di tempat kalian. Dari situ kita sadar, kadang kebahagiaan itu sesederhana air dingin di tengah panasnya terik matahari. Dan toko pun jadi tempat singgah kecil bagi orang-orang yang cuma butuh rehat sebentar untuk meneguk air minum. Kalau mau yang manis pun juga ada, mau yang bersoda pun juga ada. Jadi kebutuhan air dingin ini sangat menjadi pemicu utama percepatan jantung di toko kalian. Kalau dipikir-pikir, 5 barang yang tadi saya sebutkan seperti sebuah elemen kehidupan yang ada di toko. Kalau beras pasti bikin semua orang tenang. Kalau udah ada beras aman deh. Nanti urusan beli lauknya gampang. Ya, ada tahu, tempe, kita gaskan. Mami pokok ini bikin keluarga itu terus bertumbuh dan berjalan. Tanpa ada mami pokok, rasanya banyak ayah dan bunda yang bakalan terjaga setiap malam, nggak bisa tidur, dan paginya jadi mata panda. Jadi malas buat kerja, jadi nggak produktif hari-harinya. Es krim ini bikin suasana ceria. Ya, es krim ini sebenarnya semua golongan. Ada nih ibu-ibu yang tiap malam datang cuma mau buat beli es krim karena katanya panas banget, gabut mau makan apa gitu. Satu keceriaan bagi seluruh keluarga. Kalau pulsa bikin lampu kalian tetap nyala, bikin magicom kalian tetap hangat. Semua orang sekarang sudah menggunakan pulsa token, jadi jangan sampai telat saldo pulsa token yang ada di toko kalian. Dan air mineral ini bikin semua terasa hidup. Nah, setiap kali aku nyusun stok, aku sadar kalau toko itu bukan cuma tempat jualan. Jadi ini adalah tempat di mana kehidupan sederhana saling bersinggungan. Tempat cerita kecil bertemu antara ibu muda, anak sekolah, bapak bekerja, sampai pelanggan yang udah jadi temen, seriusan. Dan semua dimulai dari 5 barang sederhana yang gak pernah berhenti bergerak. Fast moving bukan cuma soal cepet laku, tapi soal seberapa besar pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari. Karena di balik rak dan etalase ada kisah yang terus berputar. Setiap hari, dari pagi sampai tengah malam. Dan disitulah toko kecil ini terus hidup. Pelan, tapi pasti. Low price everyday bukan cuma janji, tapi gaya hidup.